Buat kamu pengguna TikTok pasti nggak asing ya dengan nama Hendy Pratama, seorang akademisi yang kontennya selalu menarik dan lucu, sehingga banyak yang viral dan jadi FYP di TikTok. Beliau semangat mengajak anak muda untuk mengembangkan diri dan keluar dari zona nyaman. Memang apa sih yang mendorong Mas Hendy untuk serius dan konsisten ngonten? Nah, dalam podcast kali ini kita akan temukan jawabannya. Sekaligus kita akan kulik pandangannya tentang Gen Z. Bagaimana cara belajar mereka dan bagaimana para dosen dan kampus bisa membantu mereka belajar secara optimal. Dan ternyata nggak mudah, tapi ada caranya. Nah, kayak gimana tuh caranya? Yuk langsung aja kita cari tahu. Mas Hendy, terima kasih banyak dari Semarang jauh-jauh bisa mampir ke studio saya. Waduh, the pleasure is mine. Oke Mas, aku mau langsung nanya pertanyaan pertama. Oke, Wah, ini siap. yang paling penting dari keseluruhan isi podcast kita. Oh ya, Pertanyaannya adalah, kok jenengan bisa lucu gitu loh? iya, jenengan akademisi. Iya. Biasanya akademisi itu serius. Wow, itu menguji mahasiswa. Wah, harus jaga image gitu Iya, loh. iya. Tapi kok jenengan kok tiap lihat di TikTok atau di IG itu pasti lucu. Nah, Iya. itu gimana ceritanya? Kok bisa? Iya, memang kalau lihat di IG atau TikTok itu yang lucu ya. Karena memang yang viral itu yang lucu. Kebetulan konten-konten saya yang serius seperti monolog itu nggak laku gitu. Jadi kalah jauh sama senior. Nah, artinya bahwa memang kita menyesuaikan kebutuhan media sosial atau pasar yang semakin berubah juga. Jadi di kelasnya serius mungkin, tapi kemudian di media sosialnya tetap disesuaikan dengan marketingnya gitu. Nah, itu saya harus belajar dari jenengan itu. Belajar cara lucu gitu loh. Dan juga ternyata belajar untuk lucu itu memungkinkan karena ikut itu loh klub stand up atau komunitas stand up, walaupun tidak lucu di komunitas, tapi kalau buat konten lumayan lah. Nah kan jenengan kan waktu itu kan ikut itu ya apa di Kompas TV kalau nggak salah ya? Ikut apa namanya lomba jadi stand up comedian. Jadi misalnya kita ikut komunitas di daerah-daerah, kan semua daerah ada, ini Mas Indra ya, kita di Semarang ada. Nah nanti kita diarahkan oleh komunitas itu untuk ikut yang seleksi di TV gitu. Nah walaupun kalah, walaupun nggak berhasil, tapi kan ada footage-nya. Nah, itu penting. Ya, bisa mengklaim bahwa aku pernah ada di sana. Iya. Dan aku pernah dan masih akan lucu gitu loh Mas. Semoga, semoga. Tapi intinya bahwa setelah teori-teori stand up-nya itu dipelajari komunitas, terus lombanya ikut berani mental gitu, ternyata itu berpengaruh banyak pada video di Instagram, TikTok maupun di kelas. Jadi juga. jenengan belajar lucunya tuh dari situ. Formal. Belajar formal kayak. Gitu tuh, kayak kuliahan gitu. Jadi cara melucu gitu ada Mas? Jadi kalau di komunitas itu kita diajari tampil, habis itu dievaluasi sama senior. Nah seniornya itu belum tentu senior, itu mahasiswa kita sendiri. Jadi ada misalnya, oh Pak setupnya gini, punchline-nya kurang, kemudian premise-nya kurang gitu-gitu. Jadi mempelajarinya ya ala-ala akademisi juga. Terus ada ujiannya juga nggak Pak? Ada. Oh gitu ya. Ujiannya tadi audisi, nggak masuk. Berarti belum lolos PNS gitu kira-kira. Dan pengujinya mahasiswanya jenengan ya? Kalau pengujinya kalau di TV itu kan ada Raditya Dika, senior, semua gitu-gitu udah. Masih belum layak masuk TV. Tapi kalau yang tidak meluluskan mereka nggak apa-apa. Asal jangan yang tidak meluluskan mahasiswanya jenengan sendiri. Ada juga. Kalau misalnya kita lomba di daerah, mereka yang nguji dan saya kadang kalah gitu. Dan mereka kayaknya sengaja gitu. Jadi masih dendam ini. Iya, gitu ceritanya. Oh ya, Mas Hendy ini mungkin sebagian teman-teman juga pengen kenal lebih jauh tentang Mas Hendy. Boleh nggak singkat aja Mas ceritain? Ya mungkin dari dulu SMA-nya di mana, kuliahnya S1 apa, S2 apa, S3 apa, dan kenapa kok milihnya kok jurusannya itu? Oke. Makasih Mas Indra. Jadi setiap orang kan punya background-nya masing-masing. Nah, saya itu dulunya SMK. Jadi SMK Elektro. Cuman ngerasa nggak bakat di elektro, sehingga saya mikir mau ngambil apa jurusannya. Nah, bapak saya bilang, kamu sukanya apa? Saya sukanya lomba bahasa Inggris, Pak. Ya udah, kuliah aja bahasa Inggris. SPD bahasa Inggris. Jadi sarjana untuk jadi guru gitu. Setelah lulus, ternyata lowongan guru itu juga satu tidak banyak, dua tidak terlalu menyejahterakan waktu itu ya. Saya pernah jadi guru honorer Mas gitu. Terus kemudian, kalau gitu berarti harus S2 nih buat jadi dosen gitu. Jadi S2 ke Australia, habis itu waktu jadi dosen, wah
kalau mau jadi pejabat kampus ternyata harus doktor. Kemudian semuanya ada tujuannya ya. Kemudian S3 di UNS Solo Linguistik. Nah, kemudian kita meniti karir di kampus dari wakil dekan, wakil rektor, kemudian ya sambil tadi nyambi stand up di komunitas. Kemudian wakil rektornya udah selesai kemarin. Nah, kemudian mulai mikir, apa ini yang bisa dilakukan? Oh, memperluas jaring pendidikan aja nih melalui konten dan juga menjadi ya narasumber di berbagai tempat, kira-kira seperti itu. Kesibukan sekarang berarti dosen dan narasumber serta konten kreator lah. Tapi ya konten kreator mikro, bukan seperti Dr. Indra yang sudah makro. Ini berarti jenengan ngajar juga di kampus, tapi bicara juga di mana-mana. Saya tamu di TED Talks ya, di banyak event-event yang berkelas lah kalau misalnya bisa menghadirkan Mas Hendy di sana. Ya, ya semoga ya. Kan namanya gitu. Kemudian jadi konten kreator. Nah, ini yang menarik ya. Sebelum karena di kesempatan kali ini mau ketemu jenengan, aku sebenarnya pengen bahas dua hal, Mas. Aku pengen ngomongin tentang Gen Z, yang mana jenengan punya banyak keterlibatan di sana. Yang kedua pendidikan, yang juga itu areanya jenengan ya. Tapi sebelum sampai ke sana, penasaran tentang konten kreatornya dulu gitu ya. Apa sih Mas yang menjadi alasan kenapa Mas akhirnya memilih jadi konten kreator sebagai salah satu profesi yang Mas sengaja luangkan waktu cukup di sana, Mas? Jadi sebagai seorang pendidik, kadang kita itu bingung, Mas. Kok di kelas kita kan cuma ngisi 30 sampai 40 orang. Berarti jangkauan ilmu kita ya segitu aja. Nanti kalau udah lulus mereka ya berhasil lah. Ingat kita syukur, enggak juga sering gitu kan. Jarang soalnya sampai sekarang alumni terus datang ngasih terima kasih banget. Biasanya kalau sukses ya, kalau susah nyariin sih. Nah kemudian ini gimana caranya ya jangkauan kita bisa meluas. Kemudian saya ngelihat YouTube-nya Mas Indra, terus saya coba juga di YouTube, tapi ternyata wah ini sesuatu yang mungkin harus meluangkan energi dan wah ini kayaknya belum bisa saya. Kemudian di waktu-waktu itu tahun 2020-an ada yang namanya TikTok tuh. Nah teman-teman atau mahasiswa saya, gini Pak, kalau YouTube nggak kuat, editnya dan sebagainya, TikTok aja dulu. Kenapa emang? Karena sederhana pun bisa viral Pak. Nah itu mulai. Kalau kita dari 30 orang di kelas kemudian menyebar menjadi jutaan orang, ternyata memungkinkan pakai TikTok. Orang di TikTok itu waktu itu kalau nggak salah lebih demokratis lah. Artinya siapapun Anda, followersnya berapapun ternyata bisa viral sampai ratusan ribu atau jutaan view. Nah, mulai dari situ ada semangat tuh. Oh, saya jadi bisa pengajar selain di kelas yang 30 orang, 40 orang tadi, bisa juga menjadi dalam tanda kutip guru bagi orang-orang yang tidak saya kenal di luar sana. Itu sih pertamanya. Jadi adanya di TikTok dan IG juga ya? Pertamanya TikTok dulu. TikTok, tapi kenceng TikToknya. Lama-lama IG keangkat. IG-nya keangkat. Itu konten yang sama di TikTok sama di IG? Kita sesuaikan. Menurut pandangan beberapa orang, di TikTok tuh harus ada yang agak asik-asik gitu. Ada joget-jogetnya, ada pargonya. Oh, jenengan bisa joget juga? Enggak. Kalau kita harus kita praktekkan ini ya di sini. Di TikTok gimmicknya harus lebih banyak, misalnya gitu. Tapi kalau di IG bisa lebih agak serius, lebih visual, lebih estetik. Ya, paling ya kayak satu konten, tapi kalau yang agak panjang atau pendek disesuaikan dengan platform masing-masing. Gitu. Message yang jenengan ungkapkan ya melalui TikTok dan juga IG itu, Mas? Key message-nya ya untuk kita semua yaitu in order to enjoy life, in order to be successful in life, kita itu harus berpendidikan. Berpendidikan baik itu formal atau informal terserah. Tapi tanpa adanya knowledge, tanpa adanya pendidikan, hidup ini miserable. Ya suffering karena kita nggak tahu apa yang terjadi di sekitar kita cuma jalan gitu aja, kita cuma melewati gitu aja tanpa tahu apa yang kita alami, dan ini terjadi pada banyak orang. Sayangnya tidak terasa. Nah oleh karena itu maka message saya gini, Anda mau jadi korporasi atau bagian dari profesional atau politisi atau mahasiswa atau siswa, itu semua butuh proses pendidikan. Dan bagaimana pendidikan bisa masuk ke situ? Nah ini nih, saya lagi usaha ikhtiarnya di situ. Menarik. Nah, nanti kita ngomongin tentang pendidikan lebih jauh ya, termasuk ke banyak sebenarnya akademisi yang mencoba juga untuk masuk ke media sosial gitu, tapi tidak seberhasil jenengan gitu. Waduh. Kita kan ini apa? Luar biasa. Saya bukan akademisi, saya mahasiswa S3 yang udah lulus itu aja. Iya. Tapi ngajarnya para akademisi juga yang diajar profesor. Nanti kita langsung ke sana ya, termasuk ngomongin tentang gimana kita bisa
benar-benar manfaatkan media yang ada sekarang itu untuk mengubah wajah pendidikan Indonesia. Aku itu senang banget aku kalau ngomong gitu. Cuman itu aku taruh agak belakang ya teman-teman, sabar ya. Jadi tonton sampai akhir nih ya. Clickbait-nya mana? Saya harus belajar. Oke, siap. Oke, kita mulai ngomongin Gen Z nih ya, yang jadi topik dari hari ini nih. Mahasiswa jenengan kan pasti semuanya Gen Z kan ya. Aku penasaran. Bedanya Gen Z ketika dia belajar di perkuliahan, apa bedanya dengan waktu zaman dulu saya belajar di perkuliahan? Oke. Yang saya amati dari kelas aja ya, karena kalau riset tentang Gen Z itu kan udah banyak banget. Tapi ini yang pengalaman pribadi yang saya alami di kelas. Jadi Gen Z itu kan antara, anggap aja sekarang mereka umurnya 10 sampai 25 gitu. Di antara mereka udah ada yang di dunia kerja, menjadi pembahasan yang lain para pegiat SDM. Ada yang masih anak-anak, mungkin itu lebih ke arah PAUD dan sebagainya. Nah, yang di kelas saya itu yang banyak banget itu di kelompok 18 sampai 20-an, 21. Itu saya lihat mereka gini, Mas. Kalau saya lihat dari matanya atau cara mereka duduk itu, banyak sekali terjadi sesuatu di pikiran mereka. Banyak banget yang terjadi. Jadi mereka diam gitu. Tapi mikir terus. Itu yang sering disalahartikan kita sebagai pengajar. Ini mereka cuek amat sih sekarang. Suruh tanya suruh tanya agak susah. Dan kemudian mereka kok kayaknya skeptis banget. Karena duduk nggak seheboh kalau waktu kita duduk kuliah kayak menantikan dosennya. Enggak, mereka kayak skeptis. Apa dia sibuk dengan pikirannya sendiri? Dan kadang-kadang mereka juga menunggu bahwa kita menunjukkan kepada mereka kita worth it untuk mereka. Dulu sebagai dosen, kita nggak perlu menunjukkan bahwa kita itu worth it untuk Anda dengarkan. Saya udah dosen. Sekarang kayak mereka nunggu dulu. Are you worth my time? Gitu. Wow. Kayak gitu. Terus kemudian mereka mulai berpikir bahwa ini tuh ada sesuatu nggak sih yang bisa berguna untuk hidup saya? Pertanyaannya langsung gitu di dalam pikiran mereka. Sehingga jika suatu mata kuliah bagi mereka itu nggak ada manfaatnya buat hidup mereka secara direct, itu mereka langsung jadi malas. Dan kita butuh justify apa yang kita ajarkan di kelas itu ada gunanya di luar. Dan harus ada correlation antara apa yang diajarkan dengan kehidupan mereka. Bagaimana cara memperbaiki hidup mereka. Bagaimana cara mereka nanti mendapatkan penghidupan yang lebih baik di masa depan. Nah, ini yang bagi dosen-dosen yang dulunya saat mengajar tidak perlu memberikan konteks tentang kehidupan nyata, sekarang itu wajib. Kalau enggak, hukumannya adalah kita itu diblok dari pikiran mereka. Mereka ada di kelas itu, tapi mereka nggak tune in sama kita. Kalau saya tiba-tiba udah mulai ngomongin soal content creating, cara untuk dapat viewers, mereka langsung excited. Kalau saya udah bicara soal bahasa Inggris dan bagaimana memonetisnya di masa depan, itu mereka excited. Tapi kalau kemudian balik lagi ke grammar, noun, nominal, noun, verb kayak gini, mereka udah mulai, apa sih ini? Nggak, apa sih hubungannya sama kehidupan saya gitu. Jadi apapun itu, mereka itu over rationalize. Kemudian mereka juga overthinking juga katanya kan, overthinking. Tapi sebenarnya mereka over rationalizing, artinya mereka butuh justifikasi terhadap ilmu yang diberikan itu ada gunanya atau enggak di kehidupan nyata. Itu yang paling, menurut saya yang paling beda dengan kita dulu. Artinya mereka hadir, kalau zaman saya dulu kan hadir, merasa bahwa yang di depan itu orang yang berilmu dan saya pengen dapetin ilmunya, maka saya duduk manis, buka bejana saya lebar-lebar, supaya saya bisa diisi dengan sesuatu yang pasti bagus gitu ya. Kalau sekarang berarti dia udah criticizing dulu ya, sebentar ini bagus apa enggak gitu. Kalau nggak bagus aku nggak akan buka bejanaku gitu ya. Enggak, iya. Kita harus, bahkan tugas, misalnya ada sesuatu kita kasih tugas, mereka nanya loh, buat apa sih Pak? Serius? Buat apa sih? Iya, serius. Yang dulu saya bahkan sebagai mahasiswa nggak mungkin saya mempertanyakan dosen saya mencari masalah. Sekarang Pak, ini buat apa sebenarnya? Saya harus menerangkan bahwa ini kayaknya cuma nyalin, kayaknya cuma ngejawab ini. Tapi ini kalau misalnya kalian miss di bab sekian nanti di pertemuan kita ini kalian akan jatuh karena ininya basisnya nggak kuat. Kemudian, kalau itu necessary, oke. Kalau enggak sih, ngapain Pak dikasih tugas kayak gini gitu. Termasuk tapi nyebelin juga ya. Dalam konteks dosen yang udah senior, yang dulu waktu kuliah nggak begitu tuh, waktu mahasiswa kok gini gitu kan ya. Bahkan, saya juga dapat pengalaman, ini kan ada PDF. Saya minta dia untuk cetak, karena di situ ada latihan motorik gitu. Ngopi, terus gambar dan sebagainya. Mereka bilang, kenapa nggak PDF aja Pak? Kenapa ini? Kenapa harus di-print? Saya bilang, di kelas lain saya ada yang PDF, tapi khusus kelas ini print. Karena, lihat nih halaman sekian.
harus digaris, harus pakai tangan gitu. Terus oh kalau gitu nggak apa-apa. Jadi berarti pertama harus relevan dulu. Oh ini gue butuh nih. Iya, nyambung sama gue relevan. Iya. Yang kedua ada justifikasi kenapa itu harus dilakukan iya, gitu. Betul. Jadi luar biasa. Jadi kita yang sekarang sebagai dosen pun harus membuktikan kepada mereka kita layak nggak ngajar mereka. Sejauh mana dosen-dosen yang ada di kampus-kampus Indonesia tuh mampu melakukan itu, Mas? Nah, masalahnya gini. Ternyata Gen Z itu juga non-konfliktif. Non-konfliktif itu gini. Mereka menganggap seseorang nggak worth it. Mereka nggak langsung nyerang. Mereka ngebloknya di dalam. Sehingga bagi pengajar yang tidak tahu bahwa mereka sedang diblok, mereka terus aja gitu. Santai aja dipikir nggak ada masalah gitu. Oleh Gen Z dia dilewatin, di skip. Ini termasuk ilmu dan orang yang tidak penting dalam hidup saya, gitu. Jadi pengajarnya kita perlu ngasih tahu, Mas Indra, saya ngasih tahu ke teman-teman pengajar yang lain. Bukan masalah kemampuan, kalau mampunya pasti mampu. Cuman tahu nggak ini ada permasalahan baru. Ternyata ketika Anda datang di kelas tuh Anda harus menunjukkan bahwa Anda worth it, ilmu Anda ada hubungannya dengan kehidupan nyata dan sebagainya. Kalau ternyata itu belum diidentifikasi, ya mungkin ada beberapa pengajar yang masih mengulang cara lama, datang langsung hajar dengan ilmu gitu. Udah ngambil napas aja, Pak, baru berapa menit ini? Ada acara. Oh, iya. Enggak. Biasanya ngambil nafasnya belakangan saya. Ini di depan ngambil nafas ini ya. Berat ternyata nih problem kita ini ya. Dokter ketemu dokter. Waduh. Oke, Mas, aku balik lagi, aku tertarik ngomongin yang kampus, pendidikan, mahasiswa, kemudian dosennya, challenge-nya seperti apa, tapi nanti akan di belakang. Ya. Fokusnya ke Gen Z-nya dulu. Oh iya. Pertanyaannya gini, Gen Z yang begitu tuh, ya kan mungkin bagi orang-orang yang lebih senior gitu ya, itu kan lihatnya kok belagu amat gitu, ya kan gitu kan ya. Iya. Loh, orang mau dikasih ilmu kok milih-milih gitu kan. Orang dikasih tugas itu kok malah mempertanyakan gitu. Kalau sebagian kan berkeyakinan bahwa kalau kamu memang mau belajar, muridnya siap, gurunya datang sendiri. Itu kan kita dengar filosofi itu kan. Kalau kamu belum apa-apa milih-milih, berarti kamu belum siap. Maka gurunya nggak akan datang. Guru ini bukan hanya fisik manusianya, tapi ilmunya akan datang. Ada lagi filosofi yang lain kan, bahwa kalau misalnya kamu pengen belajar, jadilah pejajar yang terbuka tadi kan ya. Jadi gelas yang kosong gitu kan. Yang itu menandakan bahwa ya ketika kamu jadi murid, in certain aspek, ya kamu harus benar-benar membuka dirimu kepada gurumu gitu. Dan kamu nggak harus bisa menjustify bahwa yang kamu pelajari itu berguna atau tidak. Karena dari mana kamu bisa justify itu? Ilmu kamu tuh belum seberapa. Ya kan gitu kan? Iya. Nah, aku mengambil dari perspektifnya si guru yang senior atau mungkin orang yang sudah senior gitu. Ini ada anak muda gitu, mau diajarin sesuatu, tapi kebanyakan nanya gitu misalnya. Terus belum apa-apa mau diajarin udah kayaknya nggak penting. Sebentar. Lu hidup udah berapa tahun sih gitu. Lu hidup berapa 15 tahun kan. Gua udah let's say 35 tahun, 45 tahun. Ya. Dan mestinya gue yang lebih tahu tentang apa yang lu butuhin. Karena I'm preparing you for the future, for the world, untuk dunia yang kamu nggak kenal gitu. Kok belum apa-apa, kamu udah memutuskan menjudge bahwa aku nggak butuh, tak skip deh, tak blok deh gitu. Iya. Nah, kan maksud saya ya, ini kita coba lihat dari perspektif yang lain gitu. Nah, gimana tuh kalau dalam kajian Gen Z, ketika kita ngelihat dari perspektifnya itu, bukankah itu malah justru counterproduktif bagi si Gen Z-nya itu sendiri? Bukankah itu malah jadi masalah bagi generasi baru kita ini ketika mereka bersikapnya kayak tadi? Iya. Ini pertanyaan jadi berat ya. Mungkin karena respon saya sebelumnya jadi sekarang jadi. Tapi saya berharap Anda nanti tetap ngelucu loh sampai terakhir. Iya. Ini termasuk ini berat ini. Ikutan menghela nafas. Oke, siap. Oke. Gini Mas Indra ya. Soalnya yang saya sampaikan tuh bagi aku agak overwhelming gitu. Wow, sampai sebegitunya loh gitu. Karena saya observan, Mas. Artinya bahwa ada gejala sekecil apapun di depan saya akan tanyakan langsung ke dia. Kalau nggak saya tanyakan, nggak bakalan terungkap itu tadi. Nah, kemudian pertanyaannya, kenapa sih mereka bersikap demikian, belagu dan lain sebagainya. Bahkan ada kelakar dari teman saya yang HRD. Sekarang mereka bukan tanya gaji. Kalau misalnya mau kerja, bukan masalah tanya misalnya nanti apa. Ini mereka yang tanyakan pertama, nanti kalau mau resign, kena denda nggak? Jadi baru masuk udah tanya resign. Kemudian yang kedua adalah waktu bebasnya kapan. Misalnya hari bebasnya itu berapa kali setahun dan seminggu dan sebagainya.
cutinya bagaimana. Kemudian ada nggak fasilitas di kantor untuk relaxing, untuk mengembalikan recharge mental health mereka. Misalnya kayak biliar atau apa, ada nggak? Teman saya di HRD bilang, kok gini ya? Kok saya yang diinterogasi ya gitu. Sama seperti tadi analoginya HRD yang dulunya berkuasa sekarang juga ikutan diuji apakah dia worth it atau enggak. Dosen juga begitu. Alasannya karena memang setiap generasi tercipta di konstelasi alam yang berbeda. Mungkin di zamannya Mas Indra, saya, kemudian masih ada yang namanya ketergantungan kita kepada orang tua dan sebagainya. Kemudian kita ilmu tuh semuanya harus dari guru. Kita paling bisa nyari-nyari setelah diberi ilmu sama guru, kita nyari extension-nya. Tapi generasi sekarang tidak merasa seperti itu. Mereka ngerasa hidup di The Matrix. The Matrix filmnya Keanu Reeves, masih ingat ya? Kalau butuh pengen silat, ya download silat. Kalau butuh ilmu ekonomi, ya download ekonomi. Kalau mau menerbangkan helikopter, ya tinggal download. Maksudnya apa? Semua bisa dipelajari di internet. Semua bisa dipelajari di kursus, e-course apapun gitu. Kalau mau belajar soal ekonomi, dosen ekonomi di kampus kalah sama Dr. Indawan Nugroho gitu kan. Saya bisa nonton langsung, nggak usah pakai lewat Anda. Anda menceritakan tentang dia, saya bisa nonton langsung kan gitu. Ini kemudian menjadi sebuah era yang disebut sebagai abundance of information, and abundance of skill, and abundance of information. Artinya mahasiswa itu nyari sesuatu yang unik di kelas, mencari sesuatu yang unik dari dosennya. Apa yang bisa Anda ajarkan ke saya yang saya belum tahu? Tadi kan pandangannya, loh, saya kan hidup lebih lama, Anda lebih pendek. Tapi sayangnya itu saya itu hidup lebih pendek, tapi teknologi saya itu jauh di atas Anda gitu. Sekarang apa dong? Kasih tahu sesuatu yang saya belum tahu. Tapi benar-benar yang saya belum tahu loh ya. Kalau saya bisa nyari sendiri, rugi saya gitu. Jadi menurut saya mereka bersikap seperti itu karena memang situasinya lain. Dulu kita ketergantungan sama sumber ilmu, yaitu guru atau orang lain. Kalau sekarang setiap anak di Gen Z mengatakan bahwa I have like most of knowledge in the world. Sekarang what kind of competitive advantage yang bisa ditawarkan oleh dosen itu ke saya. Dan itu pikiran otomatis karena semua anak ngerasa apapun yang kita ucapkan di Google saat itu juga bisa. Jadi itu tantangan kita. Oleh karena itu maka memang mereka punya fasilitasnya, punya situasinya, dan emang dalam bahasa saya gini, generasi Z tidak didesain untuk perang. Maksudnya kondisi dunia berubah, emang nggak ada apa-apa sih, memang tidak ada ancaman apa-apa. Kenapa mereka disuruh keras, tegang? Mereka ngelihat kehidupan sehari-hari, orang hidup itu enak-enak aja. Kalau mau makan tinggal pesan online. Ini apa sih yang harus dikhawatirkan gitu? Jadi memang mindset-nya udah beda dan terpaksanya ya mungkin akhirnya kita yang harus ikut ke situ gitu. Oke. Menurut pandangan Mas Hendy sendiri, secara pribadi ya, tentu aja ini opini sifatnya ya. Sikap yang seperti tadi itu, si mahasiswa yang bersikap kayak tadi itu ya, jadi dia harus relevan, nuntut gitu, harus ada justifikasinya kalau aku dikasih tugas itu. Menurut Mas Hendy itu lebih banyak sikap itu membantu dia dalam proses belajar lebih baik. Belajar itu lebih luas ya, seperti yang jenengan lah. Pendidikan itu bukan cuma urusan apa yang dipelajari di atas buku kemudian diujian kan. Dia menjadi manusia yang lebih baik, lebih utuh, lebih bijak dan lain sebagainya kayak gitu ya. Sikap tadi itu bahwa apa-apa dia harus nuntut, harus sesuai. Nah, kemudian dia harus minta justifikasi kalau disuruh gitu ya. Apakah sikap itu lebih banyak memberikan manfaat kepada dia dalam konteks pembelajarannya dia atau pendidikannya dia, atau itu justru malah tidak mendudukkan dia dalam posisi yang ideal? Saya nggak mengatakan jelek ya, tapi tidak ideal gitu. Iya. Perlu kita sadari dulu bahwa setiap generasi itu selalu komplain tentang generasi selanjutnya. Sebelumnya maksudnya? Maksudnya generasi sebelumnya selalu komplain tentang generasi selanjutnya. Selalu. Iya. Boomers komplain tentang X komplain tentang Y. Kita dikomplain kemudian yang di bawahnya lagi dikomplain. Yang Y sekarang komplain sama yang X gitu ya. It turns out kalau udah mereka yang in charge, tetap baik-baik saja tuh. Nah, artinya apa? Kita percayakan dulu bahwa generasi ini berevolusi sesuai dengan kebutuhannya saat ini. Yang kedua adalah penting bagi pengajar atau pendidik menjadi inspirator di kelasnya. Bahwa kita worth untuk mereka itu suatu proses yang harus kita jalani dan dianggap serius. Saya akan membuka kelas saya dengan cuplikan drakor. Seberapa jauh saya tahu soal Crash Landing on You, tentang Itaewon Class, tentang startup business proposal. Itu untuk menarik
bahwa saya worth it untuk kalian, saya juga bisa jadi sahabat kalian untuk yang cewek. Yang cowok saya akan ajak ngomong soal Naruto, Genjutsu, tentang Edo Tensei, tentang One Piece, tentang Saitama dan lain-lain. Karena saya juga nonton, walaupun saya bukan wibu ya, tapi saya nonton juga anime. Itu bahkan effort gitu. Saya sampai terpaksa nonton drakor 16 episode. Terpaksa nggak terpaksa sih. Nonton awalnya terpaksa tapi kan ketagihan ya. Itu bagian yang menurut saya harus dilaksanakan dulu. Kita menunjukkan kepada mereka bahwa kita worth secara psikologi. Kita ngerti loh dunia mereka. Yang selanjutnya adalah ketika mereka ketemu dengan pendidik yang inspiratif, maka kekuatan mereka ini sebagai digital native, rasa ingin tahu yang tinggi, skeptis tadi juga, kemudian kemampuan mereka tentang teknologi ini, ketemu sama pendidik yang inspiratif, overwhelming. Semuanya akan jadi bagus gitu. Sayangnya gini, kalau mereka skeptisnya itu tidak pernah terpuaskan, dahaganya tidak terpuaskan, akhirnya mereka nggak dapat apa-apa di kelas. Artinya, pertanyaan tadi dari Mas Indra, apakah ini akan membantu mereka di masa depan? Iya, asal mereka ketemu sama inspirator yang tepat, fasilitator yang tepat. Saya berikan contoh, Mas. Saya dulu ngajar statistika. Itu kalau di sosial masih bolehlah pakai SPSS ya. Mungkin kalau di tempat lain udah ditinggalkan. Ini di bahasa loh maksudnya. Itu kita nerangin soal OS-nya, install-nya dan sebagainya bisa 2 pertemuan sendiri, 3 pertemuan sendiri perhitungannya. Kalau anak sekarang mereka baru pegang ini. Udah, gitu. Udah, Pak. Tolong di kelas ini kalian dong install SPSS. Nggak usah ditunjukin di mana nyarinya, udah ketemu sendiri. Dan bahkan mereka bisa nyari versi-versi yang beda-beda. Pak, versinya yang ini, udah langsung ketemu. Dan itu nggak butuh berapa kali pertemuan. Di saat itu juga kalau kita mau hitung-hitungan di pertemuan pertama bisa, karena mereka digital native. Itu yang overwhelm bisa, yang merasa terbanjiri dengan kekagetan bisa dosennya. Padahal kita harus menyesuaikan. Artinya overall ini menjadi generasi yang menurut saya akan sangat-sangat mencengangkan nantinya. Karena emang walaupun skeptis, kalau udah nemu girohnya, passionnya, bagus banget nanti. Oke. Artinya kalau ngelihat fenomena ini, Mas Hendy memilih dalam perspektif atau dudukan netral. Tidak menjudge ini baik atau buruk. Hanya dalam konteks, ya inilah generasi sekarang yang lahir dengan sikap perilaku yang kayak gitu, yang dibentuk oleh lingkungannya. Dan kita nggak pernah bisa tahu apakah ini baik atau tidak. Karena ya itu kan perspektifnya generasi kita. Mungkin perspektif generasi saya ngeliat itu nih aneh gitu. Tapi bisa jadi justru keanehan itu adalah keanehan yang dibutuhkan untuk dia bisa menjadi brilian di eranya dia. Sehingga dalam konteks kita sebagai pendidik, ya justru kita bukannya kita maksa mereka untuk belajar dengan caranya kita, tapi kitanya yang harus menyesuaikan diri agar bisa masuk kepada mereka. Gitu ya, Mas ya? Iya, tapi itu capek. Bagi pengajar itu capek banget. Karena artinya saya menyadari bahwa kalau buat teman-teman pengajar, kenapa kita harus kayak gitu? Ya tinggal kita pengen jadi pengajar yang efektif atau enggak. Kalau mau ya harus mau capek itu tadi. Misalnya saya kampus, Mas. Ya. Nyadari bahwa mahasiswa itu seperti itu, Gen Z itu seperti itu ya. Maka desain, nah ini udah agak lompat. Atau gini deh, itu saya tahan dulu ya, supaya teman-teman nonton sampai akhir. Itu saya akan nanya nanti tentang desain pembelajaran di kelas, kurikulum untuk bisa catering yang tadi itu ya, sikap dan cara belajar si Gen Z. Saya masih satu lagi deh ngomongin Gen Z sebelum nanti kita masuk ke pendidikan nih. Gen Z itu kan punya banyak orang ya di generasi di atas Gen Z yang ngasih label pada Gen Z ya. Tadi ya insecure, kemudian juga yang mudah dikit-dikit healing, kayak gitu-gitu ya. Bahkan ada yang menyebut kurang fight, kurang ngoyo gitu, kayak ngeflow gitu aja. Gitu. Yang saya percaya itu mungkin benar karena memang dibentuk oleh lingkungan tadi ya. Kita nggak perang kok gitu. Ya beda kalau generasi ayah saya ikut perang dia gitu ya. Dia pasti pejuang gitu, spiritnya gitu ya. Mau ngasih tips kepada Gen Z nih, ya. Aku minta pandangannya Mas ya, sebagai pendidik yang menggunakan media sosial untuk campaign tentang menjadi orang terdidik gitu ya. Atau gini, sebelum sampai pesannya deh, sikap yang itu tadi ya, agak kurang ngoyo gitu, ya. Misalnya nih, saya juga suka gemes tuh sama anak saya yang Gen Z, yang udah kuliah kan gitu. Ini ada opportunity gitu. Dulu ayah tuh nggak dapat opportunity itu gitu.
Begitu dapat satu, wah ayah tuh kejar, pokoknya nggak ada cerita sampai malam, mau capek, mau sakit, hajar gitu. Iya. Karena opportunity itu sangat rare pada zamannya ayahnya, gitu ya. Iya. Nah ini begitu di zamannya anak saya tahu di opportunity itu lebih luas dibandingkan zamannya saya gitu. Tapi ada satu nih yang ini bagus nih nak gitu. Ini something yang kamu punya privilege dapetin opportunity ini. Yang lain nggak punya privilege itu. Karena kamu anaknya ayah, atau kamu ada di lingkungannya ayah, dan sebagainya gitu. Ayo dong nak, itu ambil, kejar. Kok aku ngerasa tarikan menuju untuk nangkepin opportunity itu dan rela berkorban waktu, tenaga, pikiran, bahkan kalau zaman saya dulu mengorbankan perkuliahan gitu ya. Demi ngejar itu gitu, nggak kuliah deh gitu ya. Itu agak kurang kencang gitu. Gitu ya. Nah, itu ya. Nah, yang lain-lain ya tentang insecurity-nya mereka atau healing-nya mereka, mungkin itu kita udah sering dibahas lah ya. Aku ingin fokus kepada yang ini aja dulu deh gitu. Menurut Mas Hendy, apakah Mas Hendy juga punya pandangan netral lagi nih tentang hal itu? Jadi biarin aja Mas Indra, emang dasar itu generasi Z emang begitu, tenang aja, nanti juga mereka baik-baik aja. Atau Mas Hendy juga punya kegelisahan sama dengan saya? Jadi kalau dalam bahasa netral sih enggak juga, saya enggak netral. Cuman Gen Z seperti generasi-generasi sebelumnya punya positive list sama punya weakness list. Yang dua-duanya bisa kita tap untuk kebaikan mereka dan kebaikan generasi sebelumnya, untuk bangsa Indonesia semuanya. Jadi ini ada kayak list positif, list negatifnya. List positifnya tadi yang saya lebih banyak sebut ya. Jadi kelihatannya kayak netral, tapi sesungguhnya negatifnya juga ada. Nah, kembali pada resilience atau keinginan akan tangguh, ngoyo, bahwa kita tahu kehidupan ini bisa terwujud dan mulia apabila ada orang-orang ambisius kayak Elon Musk gitu ya. Kalau dia nggak ambisius, sekarang nggak ada Tesla kira-kira gitu kan. Kalau misalnya Mark Zuckerberg nggak ambisius, nggak ada Facebook gitu kan. Harus ada orang yang ngoyo. Kalau nggak ngoyo itu nggak ada pertumbuhan dalam hidup ya. Nah, ini kembali kepada prinsip awal tadi, justify. Untuk dia ngoyo itu buat apa sih gitu? Asal dia dapat pesannya. Oke. Jadi kan Mas Indra punya anak, saya punya anak. Saya minta anak saya untuk ikut public speaking competition berkali-kali, speech. Dia nggak mau. Karena pertanyaannya untuk apa? Kalau saya nggak mau kerja di bidang itu, terus ngapain? Ini untuk apa gitu? Maka justifikasi saya adalah public speaking itu akan menghidupimu. Karena apa? Itu minimal yang bisa diajarkan saya dan ibunya. Ibunya lawyer, saya pengajar. Jadi dua-duanya public speaking dan itu menghasilkan uang. Anak saya masih belum teryakinkan. Gampang. Akhirnya saya tunjukkan rekening saya. Ini uang masuk kemarin Papa bicara di sini, sekian. Ini Papa masuk ini. Ini UMR-nya orang Jakarta aja kalah. Untuk sekali ngomong, 2 jam. Jadi kalau kamu minimal nanti pengen belajar hal-hal lain, tapi kamu sudah bisa public speaking, ini angka yang akan kamu dapatkan per hari atau nggak usah nunggu minggu, per hari. Oh angkanya segini. Oh kata dia. Oh ternyata public speaking bisa ngedatengin ini. Serius ini? Iya. Dia bilang, oke, saya akan lomba gitu. Nah, ketika sudah teryakinkan untuk lomba public speaking, dia ngerasa berat kan. Ternyata pidato itu susah. Udah harus ngapalin, udah harus gerakan tangannya, dia stres. Enggak, saya nggak mau. Ini I'm not signing up to this. Ini terlalu berat. Nggak ada. Kemudian kita bilang lagi, oke, saya akan tunjukkan bahwa sesuatu yang Anda yakini sebagai Gen Z itu ya, dan generasi sebelumnya itu, bahwa yang kamu yakin itu belum tentu benar. Hal yang sulit itu bisa diatasi dengan hal yang sangat sederhana. Namanya adalah repetition. Itu kan cara lama. Coba repeat dulu speech ini 40 kali, nggak usah ngapal. Nanti setelah itu baru kita latihan acting-nya. Terus dia, I don't buy this, kata dia gitu. Nggak percaya. Kita terus justify terus. Terus baca dulu, paksa dulu. Kemudian dia baca 40 kali, setelah selesai, dia tiba-tiba apal gitu. Terus kemudian dia lancar dan mulai latihan cara acting-nya, cara tangannya. Dan it works, kata dia. Oh iya, it works. Jadi kita itu harus selalu mengajak mereka ke wow moment yang nggak semua orang bisa provide. Kayak tadi dia nggak mau ikut lomba public speaking. Setelah tunjukin tahu rekening, dia jadi setelah nyoba mentok harus didampingi, diyakini, diajarin gitu ya. Dan dia bilang bahwa memorizing itu nggak bagus karena udah dengar dari orang bahwa itu nggak kreatif gitu. Tapi ternyata penting gitu kan memorizing. Tambah lagi kan tadi udah diberikan daftar pemasukan untuk memberikan dia tanggung jawab. Di lain hari saya tunjukkan daftar pengeluaran rumah tangga. Terus dia,
wait. Ini saya nggak mau lihat. Tapi dia tahu, oh nanti di masa depan Anda harus mendatangkan uang, masuk ada pengeluaran. Dan itu saya kira inti dari semuanya yang ingin Mas Indra terapkan ke generasi Z. Anda ingin mereka melakukan sesuatu, kasih justifikasinya. Tapi harus real loh. Nggak boleh. Capek ya? Capek. Iya. Kok lebih enak generasi saya dulu kali ya. Cuma tunjukin itu tuh kejar langsung gitu. Nggak usah pakai tunjukin rekening, nggak harus disuruh ditemenin 40 kali ngapal. Iya. Loh karena mereka butuh bukti, karena menurut mereka itu semua hal udah ada. Dan itu nggak bisa diapa-apain ya. Emang generasinya begitu. Lo nggak bisa, jangan berharap lebih deh gitu. Makanya lu yang harus berusaha untuk mengubah gitu. So every parent, setiap orang tua kan harus kayak Mas Hendy dong berarti kepada anaknya yang Gen Z. Ya, kalau enggak ya jangan berharap anak kamu seperti kamu nantinya gitu. Kalau gitu enggak nih dulu kan? Iya, betul juga karena tidak hanya kita ingin menambah pengetahuan dia, tapi kalau kita gagal melakukan gitu kita jadi distant. Jadi orang tua yang tidak mampu menyesuaikan generasi Z, mereka akan di-shutdown. Kan mereka tadi udah nge-shutdown dosennya tuh. Dosen, saya. Nah, saya kalau dia nggak worth it, nggak usah. Orang tua juga bisa di-shutdown. Jadi tadi Mas Indra bilang, orang tua harus kayak gitu. Iya, bukan karena hanya ingin anaknya maju, tapi supaya kita dapat tempat di hati anak itu. Karena kalau kita push terus tanpa ngasih bukti, dia jadi benci sama kita. Ada udah mulai nanya juga. Kalau di Amerika kan 18 udah boleh keluar rumah ya, gitu-gitu. Itu belum pernah saya terpikirkan ketika saya dulu tinggal di rumah saya udah mikir. Berani-beraninya mikir aja berani-beraninya apalagi ngomong ya. Nah, iya ngomongnya gitu. Jadi dan sesuatu yang mungkin kalau tidak kita tanyakan tidak tahu. Anak saya itu saya tanyakan, mohon maaf ini. Kamu itu sebenarnya orang mana sih? I'm an American. Kok bisa? I don't know. I think I'm American. Kebetulan tinggal di Indonesia aja. Tapi cara memandang sesuatunya Amerika. Serius? Iya. Itu kalau nggak kita tanyakan dari kita dia menyelami, kita nggak tahu. Usia berapa tuh, Mas? 12 sekarang. Tapi dari kecil aja begitu ya? Dari kecil saya... kan anakku udah 19 nih, Mas, mau 20. Coba ditanya. Berarti mestinya lebih challenging saya tuh hidupnya. Coba ditanya siapa tahu dia juga orang Amerika di dalam hatinya. People can identify themselves as gitu kan sekarang. Iya, saya ada yang 17, mau 17, ada yang mau 20, ada yang mau 14, ya gitu. Ya, tapi nggak ada yang nge-shutdown Mas Indra kan? Masih semuanya masih mudah-mudahan ya. Iya, mudah-mudahan masih. Berarti masih dianggap relevan. Mas Indra masih dianggap relevan tuh bagus loh. Iya. Setidaknya ayahnya YouTuber lah, agak sedikit relevan lah ya. Ini namanya soft bluffing ya. Gitu. Moderate gitu ya. Oke, keren. Oke, nah kalau seorang parent saja, orang tua, yang memang itu kan orang tua aja harus berkorban kayak gitu supaya dapetin dirinya ada di hatinya si anak gitu ya. Dan orang tua kan punya, memang dia invest ke anak ya pasti. Dia ada cinta di sana, dia pengen punya harapan. Sekarang pengen dosen, guru, itu bukan anaknya dia. Dia mau sukses, mau gagal ke depan juga sebenarnya bukan urusannya si guru atau si dosen kan, dalam quote-in-quote ya, tentu saja ya. So how do we expect? Gimana kita bisa berharap guru-guru kita atau dosen-dosen kita mau keluar effort yang nggak mudah itu untuk bisa dapetin hatinya si mahasiswanya gitu atau muridnya gitu, sehingga akhirnya bisa melakukan kayak Mas Hendy terpaksa nonton anime, nonton drakor hanya sekedar untuk supaya bisa becoming more relevant. Dan itu pasti kan baru pintu awalnya aja kan, perjalanan saja itu kan pasti kan berat gitu. So mungkin pertanyaan gini, sejauh mana menurut pandangan Mas Hendy, ini sangat opini banget, para pendidik kita di luar sana itu willing untuk melakukan semua kerepotan tadi? Jadi tinggal kita kembalikan kepada para pendidik sih. Kita pengen punya masa depan yang lebih baik daripada kita atau kita yang biasa aja. Maka kalau kita maksa untuk para generasi Z untuk ngoyo, salah tempat. Sebenarnya yang harus dipaksa untuk ngoyo kitanya. Kita pengen nggak Indonesia ini bakalan naik level. Jadi setiap pendidik harus sudah mulai memikirkan bahwa apa yang terjadi di negara kita ini ya kesalahan kita atau keberhasilan kita sebagai pengajar. Saya langsung aja ngomong sebagai dosen bahasa Inggris. Atas nama dosen bahasa Inggris atau guru bahasa Inggris se-Indonesia, ya saya akan mengatakan mohon maaf kami gagal. Karena apa? Ranking bahasa Inggris orang Indonesia aja masih di bawah negara-negara lain, baik itu Filipina ataupun Singapura. Di beberapa tempat di daerah ya, kalau di Jakarta mungkin udah agak lumayan. Di tempat kami itu kira-kira kalau ada anak lulus SMA diajak ngomong bahasa Inggris ya belum bisa.
lari. Katanya sih gini, saya paham sih Pak, tapi nggak bisa ngomongnya. Ya sama aja nggak bisa lah. Sama aja nggak bisa, kita gagal. Tapi kalau grammar saya apa? Ya tahu, karena kamu selama ini diajari grammar terus sampai tahu perfect tense dan sebagainya. Nah kemudian pengen nggak suatu saat kita bakalan punya generasi yang lebih baik bahasa Inggrisnya? Ya harusnya berarti kita yang ngoyo. Bukan mereka yang ngoyo lah. Ternyata kita emang gagal dalam mendidik. Oleh karena itu nanti kita juga harus mulai mikir. Tidak hanya terjadi di dalam mata pelajaran bahasa, tapi juga PISA itu kan ada matematika, sains, yang ternyata kita juga nomornya juga pasti di bawah lagi. Lah kita mau nggak sih ini kegagalan kolektif ini kita mau perbaiki? Kalau mau ya hayu, kalau enggak ya kita biarkan aja seperti ini. Nah menurut saya sih kebanyakan pendidik, saya pengen kok, nggak cuma sebagai profesi ya, nggak cuma sebagai pemasukan, tapi saya pengen Indonesia lebih besar dari sekarang dan semua pendidik berpikir besar seperti itu. Oleh karena itu saya mau capek. Teman-teman yang lain pendidik juga saya kira mau capek. Asal tahu caranya. Kadang-kadang udah capek tapi nggak dapat hasilnya, jadi males, jadi nggak tersemangati, kira-kira gitu. Okay. Jadi untuk Indonesia yang lebih baik sih menurut saya. Oke. Caranya tadi kan kuncinya kan di situ Mas. Asal tahu caranya. Nah ini pertanyaanku gini. Ini karena kita udah tanpa sadar Mas sudah 40 menit lebih nih kita ngobrol nih. Oh, iya. Luar biasa. Harus banyak yang dekat. Enggak, ini nggak boleh. Ini udah iya. Bukan cuma daging semua, ini emas semuanya ini. Jadi harus kalau perlu diperpanjang sampai episode ke-10. Iya. Caranya. Jadi pertanyaanku berarti gini. Gimana caranya? Bagi satu si dosen atau guru supaya dia bisa dapat tempat, nggak diblok dan memunculkan interest dari siswanya. Karena kan kuncinya ada di situ. Kalau mereka interested, mereka ngerasa ini penting bagi dia akan serius belajarnya. Gitu. Vice versa. Kalau enggak, ya enggak gitu ya. Itu dari sisi gurunya. Yang kedua adalah dari sisi kampusnya itu sendiri. Atau mungkin sekolahnya itu sendiri. Sejauh mana desain dari pendidikan kita, baik dari kurikulumnya ataupun teknik pengajarannya itu memungkinkan si Gen Z ini benar-benar keluar yang terbaiknya. Atau malah justru dia malah shutdown. Mulai dari yang pertama dulu, Mas. Dosennya gitu. Jadi kalau a very quick tips, Mas. Tadi Mas sudah nyebutkan di depan ya ngomong sesuatu yang relate dengan mereka lah. Kadang-kadang ngomongin tentang manga, kadang-kadang ngomongin tentang drakor gitu ya. Terus next step-nya apa Mas setelah itu? Karena bicara soal teknisnya nanti akan sangat panjang ya, karena kita sendiri kuliah pendidikan 4 tahun plus ya. Kunci-kunciannya aja. Kunci-kunciannya aja menurut saya yang paling sekarang masih defisit di pengajaran, di kelas, dan di pendidikan Indonesia itu adalah energi. Jadi kan kalau kita ketemu sama Mas Indra itu energinya langsung tampak. Ketemu saya walaupun saya perjalanan panjang dari Semarang ke Jakarta gini terus masih tapi kalau udah bicara soal pendidikan energinya tampak gitu. Jadi menurut saya yang pertama pendidik ini harus nyari energi. Mau dapat source dari mana terserah, pokoknya kalau masuk ke kelas jangan kelihatan lemes, energinya harus keluar. Kita ketemu para profil-profil hebat kan gitu. Kalau ketemu Pak Renal juga langsung bicara soal ekonomi, wah langsung gitu kan. Kita ketemu guru-guru hebat itu ciri-ciri utamanya itu malah energi dulu, bukan knowledge dulu gitu kan. Cuma energinya dapat dulu. Setiap kali masuk kelas harus fresh, harus beda. Kita menjadi beberapa profesi sekaligus ya aktor, ya sutradara, ya konten kreator. Di kelas itu jadi seorang penampil gitu, entertainer juga gitu, energi gitu. Kemudian yang selanjutnya ya tadi, kita juga harus upgrading skill kita. Nggak cuma di mata kuliah atau mata pelajaran yang kita ajar, tapi harus semua hal. Kita juga harus bisa ngomong soal Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Pertama, tentang tadi kita di ruang tunggu ngomongin Homo sapiens dan bagaimana refleksinya terhadap pertumbuhan terus gitu. Jadi pendidik itu ya emang harus menjadi superstar di kelasnya, di kampusnya, dan ketika semua pendidik merasa seperti itu, maka saya rasa siswanya juga mahasiswa juga merasakan, oh ini beda nih, ini worth it. Jadi energi sama upgrading-nya wawasannya luas. Harus luas. Gitu ya. Dia nggak bisa stuck hanya dengan satu bidang keilmuan aja ya Mas. Dan filosofinya juga harus kuat, ideologinya kuat. Boleh mempercayai sesuatu, tapi harus bisa justify. Setiap kali mempercayai sesuatu harus bisa justify, dan itu menurut saya penting. Semua pengajar punya potensi ke situ. Cuman kalau tadi energinya di awal udah, ngapain ya? Itu penting ya untuk bagi Gen Z itu ya, energi itu penting. Oh iya, paling pertama. Kalau kita nggak berenergi, mereka, lah kalau Anda tidak berusaha, kenapa kami harus capek-capek? Kan gitu. Itu untuk pengajarnya. Iya. Gitu. Dan menurut Mas, sejauh mana teman-teman kita tuh mampu memiliki skill tadi Mas? Sebenarnya bisa kan
untuk arti kalau mereka mau melatih diri dan sebagainya. Kan sebagian kan berdalih bahwa ya saya itu begini, Mas. Saya tuh kalau ngomong memang begini, Mas. Saya dari dulu tuh ya begini, Mas. Gitu. Nah, kan ada yang mengatakan begitu, Mas. Ya kalau Mas Hendy memang begitu, memang stand up comedian lah gitu. Mas Indra gitu, dulu belajar teater, ya wajar. Gitu. Kalau saya kan enggak. Dari dulu sampai sekarang ya, saya belajar aja di perpustakaan aja. Saya kan akademisi, Mas. Saya kan bukan penampil, saya bukan konten kreator, saya bukan artis, ya saya begini aja. Nah, artinya gini, apakah itu terjustifikasi? Oh ya sudahlah gitu. Atau sebenarnya Mas mengatakan bahwa even them, bahkan mereka pun sebenarnya bisa menjadi kayak Mas Hendy? Jangan kayak saya dong, kayak Mas Indra aja. Kalau saya masih belajar ya. Tapi intinya gini, Pak, saya begini-begini aja tuh sebagai pengajar atau sebagai siapapun. Kayaknya saya udah nggak bisa berkembang lagi. Ya sudah, kalau Anda berpikir Anda begini-begini aja, ya begini-begini aja. Tapi kalau setiap hari Anda merasa I can do more, walaupun cuma sedikit, ya akan bisa juga. Maka ini ada pepatah lama yang mengatakan bahwa you are what you think you are. Lah kalau misalnya Anda berpikir sukses, ya sukses. Kalau enggak, ya enggak. Ya terserah Anda gitu. Jadi pendidik kita semuanya punya kemampuan itu. Tinggal kita tapping atau tidak mau atau enggak, atau ketemu sama orang yang tepat atau enggak. Kan saya sekarang menjadi coach transformasi pendidikan. Itu title saya di Facebook, di Instagram selalu kayak gitu. Karena tujuan saya adalah mentransformasi pendidikan. Salah satunya ya pengajarnya. Nyatanya kalau misalnya habis kita coaching, keluar itu kan sangat membara gitu. Nah, tinggal seberapa sering mereka meng-coaching dirinya sendiri, kemudian ikut coaching lagi dan sebagainya. Nggak harus sama saya, sama Mas Indra atau apapun kan bisa. Tapi harus ada terus yang ngasih fuel gitu. Bisa kok siapapun yang udah ketemu terus kita ngobrol kayak gini. Bisa. Oh ya, berarti dan Mas membuktikan ya bahwa bisa. Orang yang pertama pesimis pun ternyata bisa gitu. Iya, karena kan saya sebagai coach itu kan bukan mulai sekarang, tapi dari dulu saya ngajar debat, ngajarin mereka udah jadi, dan yang di coach sama yang enggak ya emang beda. Coaching itu matters gitu ternyata. Terakhir Mas, kaitannya dengan institusinya sekarang. Apa yang harus berubah dari institusinya maupun dari sisi kurikulumnya dan apa istilahnya tuh desain pengajarannya, Mas? Ini tentu aja ini butuh waktu 2 semester kali ya ngebahas ini ya, tapi kuncian-kunciannya aja menurut pandangan Mas Hendy. Iya. Kalau masalah infrastruktur, masalah teknologi, masalah lain-lain itu menurut saya malah suatu hal yang bisa dikembangkan saat ini juga. Ibarat kalau bahasa anak sekarang, lu ada duit, ada kuasa gitu kan. Tapi kalau misalnya di pendidikan di kampus gitu, lu ada duit ya bisa bangun gedung. Tapi kan masalahnya sering salah ya orang melihat. Dikiranya yang mewah itu harusnya gedungnya. Jadi fasilitas yang mewah dalam pendidikan dikiranya gedungnya, alatnya, dan sebagainya. Padahal fasilitas yang paling mewah dalam pendidikan itu gurunya. Mas Indra bisa aja di sebuah warkop gitu, kemudian berkumpul dengan 10 orang, kita dengerin Mas Indra tentang ekonomi Indonesia dan lain-lain. Itu menurut saya kemewahan yang luar biasa daripada saya terdampar di sebuah auditorium besar mewah pakai sound system terbaik, tapi pembicaranya cuma baca PowerPoint dan benar-benar baca, dan itu bukan PowerPoint-nya dia, dan itu bukan kemewahan namanya. Oleh karena itu maka kalau mau kampus atau institusi atau pemerintah meningkatkan pendidikan kita, yang emang harus ditingkatkan itu kemampuan gurunya dan dosennya itu, dan itu benar-benar jadi fasilitas yang luar biasa. Cuman pendekatannya jangan, harus menyelesaikan sekian JP. Itu mah mohon maaf ini nggak ngefek. Kita harus mampu ngomong dari hati ke hati yang kayak tadi. Energinya gimana Bu hari ini habis bertengkar sama Bapak, bisa nggak tampil profesional di kelas? Atau kalau dengan gaji di bawah UMR, mau nggak ngajar tapi kualitasnya tinggi sebagai sebuah calling atau panggilan, harus sampai di level itu. Kalau hanya menghabiskan JP ini, JP itu, ya menurut saya itu hanya formalitas belaka. Yang dibutuhkan yang kayak gini, coaching person to person atau sekelompok. So, at its essence, pada esensinya yang namanya kampus, itu adalah dosennya. Oh iya. Itu kan maksudnya. Nggak usah ada kampusnya juga nggak apa-apa. Ada gedung kampusnya nggak ada apa. Yang penting ada dosennya. Iya. Ada gedung kampusnya nggak ada dosennya, itu bukan kampus. Dan kalau dosennya biasa-biasa, kampusnya dari biasa-biasa walaupun gedungnya mewah. So investasi terbesar kita harusnya pada dosennya. Iya. Sayangnya. Karena learning prosesnya terjadi di situ. Sayangnya Pibonas. Tolong dikeluarin curhatnya. Sayangnya baik itu pemerintah, politisi, atau lembaga pendidikan, itu mereka tahu bahwa investasi di sumber daya manusia itu panennya lama. Jadi di
diinvestasikan sekarang, ini saya yang buang duit nih. Lah, yang panen kok pejabat ke depan. Ya itu yang agak, aduh, nggak enak ini. Jadi secara politik ekonomi kurang. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang berniat investasi di pendidikan, mohon maaf nanti kalau yang panen ternyata orang selanjutnya makanya, ikhlas kan. Iya, itu kata kuncinya kalau udah investasi pendidikan ikhlas. Iya, karena nggak bisa tanam sekarang. Kurikulum Mas, kan terakhir kurikulum nih Mas. Tadi kan institusinya ya. Kurikulumnya apa yang harus diubah Mas? Kurikulum itu kan satu set pelaksanaan. Dan itu harus diwujudkan dengan peraturan-peraturan yang lain. Oke, setiap kurikulum yang diciptakan itu baik, termasuk kurikulum Merdeka Belajar. Tapi sekarang peraturan-peraturan lainnya sudah mendukung atau belum? Contohnya praktisi mengajar. Oke, praktisi mengajar bagus, seneng di kampus, tapi kampusnya bisa bayar nggak praktisinya? Karena dia bukan dosen dengan NIP atau apa. Katanya juga mahasiswa harus bisa belajar di industri 20 SKS, 22 SKS. Waktu balik ke kampus dia harus menjustifikasi per 2 SKS bisa sama dengan mata kuliah apa. Nah ini nggak cocok. Kurikulum apapun itu baik, asal konsisten dan peraturannya mendukung. Skripsi dihapuskan, boleh dimasukkan dalam kurikulum kemudian diganti dengan proyek lain. Tapi pertanyaan selanjutnya, lah dosen kami bebannya masih ada tulisannya, harus membimbing skripsi sekian. Skripsinya dihapuskan, BKD kami nggak diganti, lah kami nggak naik pangkat semua, nggak ada yang jadi profesor. Kan gitu. Jadi semua ini butuh konsistensi dan saya berharap juga kurikulumnya itu dibuat, udah bagus, tinggal dari atas sampai bawahnya. Itu konsisten. Dan jangan gonta-ganti mulu. Nanti ganti lagi. Nanti sekali-sekali harus ada, mohon maaf nih, Menteri Pendidikan ke depan, yang tiba-tiba, oke, saya setuju sama kurikulum yang kemarin saya lanjutkan, tapi saya tambahin dengan infrastruktur dan SDM yang bagus. Itu bagus. Dengan kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan yang justru menguatkan. Namanya ganti dikit nggak apa-apa lah buat branding. Tapi isinya boleh lah. Luar biasa. Mas, ini makasih banget. Ini bener-bener nih gold nugget banget nih ya. Aduh, amin. Udah hampir 1 jam nih kayaknya gitu ya. Masya Allah. Biasanya cuma 30 menit loh. Waduh. Dan ini bener ya, ini di studio Close the Door ya? Ya, studionya Mas Didi ada di bawah. Iya. Jadi saya sebenarnya di atas Mas Didi. lantai atas. Benar, lantai atasnya Mas Dedi, bukan di atas lantai atas. Memang salah satu tujuan saya ngonten biar diundang ke sini sih. Siapa tahu nanti mampir di bawah ya. Ini udah di atas ya, rata-rata. Oke, matur nuwun sangat, terima kasih sekali. Balik lagi. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, ngobrol lagi, dan kita harus banyak sinergi Mas, karena passion kita sama di pendidikan. Matur nuwun sangat. Siap. Thank you. Makasih Mas Indra.